Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa dari maqasidana wa firlana ma'allah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa dari maqasidana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan yang nasihat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di malam yang penuh dengan khidmah, penuh dengan berkah, penuh dengan turunnya rahmat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kesemuanya ini dalam satu tema, yakni peringatan Hari Besar Islam dan Muharram berbagi kabar cinta antar sesama dengan saling berbagi. Alhamdulillah sudah begitu. Salawat dan iring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita tetap beristiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon menghargai ya Ustaz semuanya. Jadi bukan lagi saya kurang hormat saja, saya duduk saja, dan kepada semuanya mudah-mudahan sama-sama yang saya berada yang menghadirkan kesempatan malam. Sebelumnya saya akan absen. Ada absen sekarang. Kenapa kalau absen? Dasarnya wa idza qayyitu bi tahiyyatil tahayyub bi ahsanina aw tudduha aw kama qala Allah Ta'ala. Apabila kalian semua dihormati
oleh orang lain, maka balaslah penghormatan tersebut paling tidak sama atau lebih baik darinya. Maka dari itu saya akan mengabsen. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah tak kenal maka tak sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru kita Al-Karam berbagai haji berbagai asal Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan orang tua kita bersama Bapak Kiai Mustafa Ahmad. Mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan dalam hidupnya, memberikan panjang umur, ibadah dan senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Irfan, beliau insya Allah kenal saya. Beliau sebagai lebih sekarang kita udah ya, di wilayah biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, buku antri ada buku. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Sugeng Abdul Rashid, beliau sebagai guru saya juga. Ya, waktu kecil diajarin atau apa. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, alhamdulillah, ibu-ibu awal salam kenal beserta seluruh jajarannya, para staffnya, ibu-ibu desa Sepuetan, disingkat jadi Sewet. Tahu Sewet? Artinya Sewet tahu nggak? Ya, kalau orang Depok nggak bakal tahu. Sewet itu semacam kayak satu kain, bukan bayi, yang namanya Sewet. Nah itu bisa jadi satu inisial singkatan, yaitu desa Sepuetan. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Musola Buyut Tarik. Mudah-mudahan beliau membersihkan kita ini ya, dan juga seluruh para alimullah, para waliullah hadir di tengah kita. Al-Mukarram Bapak Kang Kamaludin. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kekuatan, diberikan petunjuk dan juga bimbingan dari para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus langsung mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi satu contoh bagi semua. Yang sama-sama kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, ini Kang Khalid, beliau dulu pernah ngaji bareng sama saya ngaji sama beliau di Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan ini juga menjadi saksi bahwa Sepuetan memiliki SDM yang cukup unggul, insyaallah. Amin. Yang sama-sama kami hormati para aparatur pemerintah, ya setempat wabil khusus Ketua RT 07 RW 03 Bapak Wartono, dan juga RT hormat Bapak Mangai, Bapak RW Mangwandi, mudah-mudahan beliau hadir dengan hadirat. Al-Mukarram Bapak Ustaz Maksum, Al-Mukarram Bapak RT Sodik, tadi saya lihat RT Sodik sampai sekarang masih kan sejauh ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan grup Solawat, terima kasih. Jadi grup Solawat apa? Masjid alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh masyarakat desa Sepuetan dan juga tepatnya di Blok Rewal yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidil kiram yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus para jamaah, para saudara-saudaraku
kawan-kawanku, sahabat karibku, sesepuh yang ada di Depok, ya, Al-Karom Bapak Ustadz Madinah, Bapak Ustadz Nahal Sulaiman, Bapak Ustadz Sodik, Bapak Haji Mumin, dan seluruh para bapak-bapak yang berkesempatan hadir mendampingi, mengiringi perjalanan Al-Fakir ini sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah membalas kebaikan mereka semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seluruh para donatur yang telah menginfakkan hartanya, baik materi ataupun yaitu berupa materinya, berupa dananya, berupa tenaganya, sumbangsi pemikirannya, semuanya mudah-mudahan senantiasa Allah balas sesuai dengan kebaikannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita bicarakan tidak terlalu panjang, hanya membahas sesuai dari yang sudah disepakati kemarin sore dan sore tadi, memaknai tentang ingsun nitip tajuk lan fakir miskin. Nah, perlu diketahui bahwa makna daripada ingsun nitip tajuk alias musola alias masjid menunjukkan bahwa musola itu, masjid itu adalah sebagai sarana penyambung hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, penyambung hubungan kita kepada sesamanya. Tentu saat ini kita masih meraba, masih berpikir, masih meneliti dan juga mengawasi seperti apa manfaat daripada musola. Dulu zaman Rasulullah SAW itu sebuah pusat peradaban, pusat permasalahan urusan baik pemerintahan maupun agama terpusat di dalam masjid. Maka ingat, banyak orang yang memakmurkan masjid, namun juga cari makmur di masjid dengan aneh. Nah, mudah-mudahan kita dikasih musola, satu titipan dari buyut kita, ya, Buyut Karim, Syekh Abdul Karim. Mudah-mudahan beliau senantiasa melihatnya bahagia pada seluruh anak turunannya, cucu-cucunya semuanya. Mudah-mudahan menjadi nilai yang bermanfaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingsun titik tajuk artinya Sunan Gunung Jati ini atau Syekh Syarif ini adalah menitipkan kepada kita semua, khususnya wong Cirebon, yaitu aju sampai iki masjid, iki tajuk, itu dadi tempat nyari makmur. Paham ya? Jadi tajuk itu adalah satu sarana hubungan kita, penyambung hubungan kita kepada Allah, lalu juga hubungan kita terhadap sesamanya. Contoh, misalkan si fulan bin fulan biasanya datang sholat berjamaah, tapi kok dia itu tidak hadir. Kemana ini ya? Waktu jangan-jangan dia sakit ini. Sudah akhirnya kemudian hari ditengok. Terus juga yaitu yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Itu siapa? Itu kelihatan kayaknya ada jamaah baru. Saya coba tanya-tanya, dari mana Pak? Oh, saya dari lewatnya mana? Lewatnya tidur begitu. Nah, terus akhirnya tanya-tanya tempat, jadi akhirnya kita kan kenal. Maka tak kenal maka tak sayang, begitu buku. Jadi kalau kita kenal dulu, kalau sudah kenal baru jadi apa? Sayang dulu. Setelah sayang ada tahadu. Kalau sudah saling mencintai, itu akan muncul saling memberikan hadiah. Itu mentok. Itu baru orang mukmin. Jadi orang mukmin itu yang sudah dipaparkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak bakal sempurna imani wong seseorang itu sampai dia itu mencintai ya saudaranya seperti hanya dia mencintai dirinya sendiri. Ini banyak yang gagal paham. Kenapa? Karena sudah merasa paling pinter, paling alim, paling ngerti, paling banyak kitabnya, tapi kenyataannya nihil. Kenapa? Karena hanya bisa ngomong, karena hanya bisa ngoceh. Kenapa begitu? Karena tidak didasari dengan sanad keilmuan yang mapan, tidak didasari dengan guru mursyid yang sejati. Maka dari itu, pengamalan dalam agama harus dibuktikan sejarahnya nyata. Itu kira-kira ya. Alhamdulillah malam ini kita saksikan bersama. Tadi sudah bareng-bareng membagikan amanah dari para donatur sampai kepada anak yatim. Mudah-mudahan ini menjadi satu saksi kita di hari kiamat nanti bahwa kita bersama anak yatim, bersama penanggung anak yatim, yaitu di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Oh, dan itu tadi saya sudah dengar dari Pak Kiai bahwa alhamdulillah proses ya, gimana juga ya. Jadi sebenarnya orang pintar itu di bawah banyak, orang berpotensi juga banyak. Kenapa kok nggak pada atur? Karena masing-masing punya sudon, masing-masing yaitu punya anggapan tidak baik. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dengan yang namanya tabayun. Perlu kita ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu lazimatun ala ummati, 3 hal yang terus-menerus yang pasti terjadi atas umatku. Apa itu? Atiyarah. 1, tebak-tebak. Nah, kita bisa ya terserah ini mengaku apa enggaknya, dia hukum kan gitu. Tapi itulah kenyataan, sudah menjadi lazim. Salah satu lazimatun ala ummati al-ula atiyarah. 3 hal yang sering terjadi pada umat itu tebak-tebak, padahal belum tentu, belum kenal, belum ngerti, sudah main tebak. Akhirnya apa? Akhirnya muncul asumsi-asumsi yang kurang baik. Tuh, seperti itu. Kenyataan di buku, kenyataan buku. Tenang aja buku, ya aman. Yang kedua ini adalah yang sering terjadi di kita ini adalah al-hasud atau hasad. Apa itu hasad? Hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Begitu itu kira-kira begitulah. Nah, bagaimana ini untuknya itu solusinya? Nanti pelan-pelan. Nanti ini dialog antara para sahabat dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah suudon. Apa suudon itu? Berburuk sangka. Mau yang suami dengan istrinya, istrinya kepada suaminya, ya habis itu kita dengan tetangga kita dengan kita, sampai kapanpun nggak akan atur. Walaupun duduk bareng ya tetap aja, yaitu hati tidak nyatu. Kenapa begitu? Karena yang dilakukan tidak karena Allah. Perlu kita ketahui, para asatid, para alim ulama, para masyarakat semua, ayo bareng-bareng bersatu padu. Waqtasimu bihablillahi jami'a, bukan dalam mulut saja, tapi dalam praktek nyata. Jangan yaitu menjustifikasi seseorang, kunjungi, datangi, tanyakan apa yang Anda minta. Seperti itu. Wah, takut begini, takut begini. Kenapa kok takut? Karena bukan karena Allah yang dijalani. Maka dalillah bahwa apa-apa yang kita lakukan, kalau karena Allah mutasir akan sampai akan nyambung. Wa maka dari baiklah, dan apa-apa yang kita lakukan bukan karena Allah pasti terputus. Baik terputus barokahnya, baik terputus semuanya nggak enak. Tidak enak, akhirnya jadi pikiran, dipikirin, komen dan sebagainya, jadi penyakit. Gak usah urut penyakit, wah gara-gara si Fulan yang tanya, waduh tambah panjang. Itu yang bakal gak maju. Jadi paham ya? Insya Allah mudah-mudahan kita dapat
menghilangkan ini semua ya. Benar apa benar Bu? Benar apa benar Bu? Insya Allah ya. Jadi salah satu lazimatun ala ummati satu al-fitrah ya. Apa namanya? Akhyar, menebak, hasud dan juga sudah ini dulu. Ketika ini hilang, insya Allah cepat perkembangannya itu cepat. Perkembangannya sangat cepat. 2 kali lebih maju dari daerah-daerah lain. Coba aja, coba. Begitu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkannya? Itu tebak menebak, abaikan saja. Abaikan saja. Jangan bila perlu yaitu tabayyun, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, artinya orang yang mengakui bahwa Allah itu ada. Artinya orang yang mengakui bahwa Allah itu memberikan rezeki, orang yang mentasbihkan hatinya bahwa Allah itu segala-galanya. Artinya kalau orang mukmin itu setidaknya tidak merasa bingung atau bimbang. Ya kan? Kalau benar-benar kita yakin sama Allah. Kenapa kok masih terus? Ya karena kita tidak yakin sama Allah. Nah itu permasalahan dulu yang paling terbesar di alam dunia ini. Loh, Pak Ustaz, bukannya permasalahan keluarga? Tidak, itu hanya kecil. Bukannya permasalahan ini atau enggak, itu kecil semuanya. Yang terbesar permasalahan di alam dunia ini adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ragu akhirnya muncul bayangan pikiran-pikiran, 1 takut, 2 bimbang, 3 yaitu bingung, panik dan sebagainya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo bareng-bareng belajar, bareng-bareng nyari berkait guru-guru, deketi para alim ulama, deketi para orang-orang soleh, deketi para orang-orang yang ikhlas di jalan Allah. Tolak ukurnya, indikatornya itu apa? Indikatornya adalah orang-orang yang tulus dalam berbuat, karena hidup itu adalah perbuatan. Al-hayatu jihad, al-hayatu al-amal. Hidup itu ya perbuatan, maka berbuatlah sebaik-baik mungkin, didasari dengan ilmu yang apa, insya Allah akan sampai kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita menghilangkan hasud, wahai Rasulullah? Caranya adalah fastagfirullah, minta ampun kepada Allah. Karena ciri orang hasud melihat orang susah itu senang, dan juga senang melihat orang susah. Dan ini nyata faktanya. Terus akhirnya dipikirkan jadi penyakit. Nah, habis jadi penyakit itu orang yang enggak. Tuh begitu. Ada di antara kita begitu ada? Ada nggak? Insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena tadi habis bagi-bagi sedekah. Karena sedekah itu sendiri adalah tanpa anil bala, lalu juga yaitu dapat menyucikan jiwa kita, seperti itu. Lalu yang terakhir yakni suudon. Suudon itu wahai Rasulullah, bagaimana cara menghilangkannya? 1, kau katakan di dalam hatimu kata itu kok. Wah, udah lepas. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah di masyarakat, hidup di mana saja diterima, ditaruh di mana saja akur. Kalau wong di lokatan kangarane atau siarane berantem terus, ya. Jadi ingat 3 ini akan pencapaiannya yaitu yang dimaksud oleh Syekh Syarif Hidayat. Ingsun titip tajuk dan akhir di sini. Jangan sampai yaitu ketika kita nyampe di masjid, nyampe di musola, kerang-kerangan, sholatnya ma Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti dulu masih wallahi asghar. Segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah apa? Kecil. Ternyata Allah ada buih, ada takut ya, agak dekat-dekat tadi kita biar supaya dibaginya ini. Nah,
Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu atau jamaah ini sudah sangat dekat sekali dengan surga. Itu sudah dekat sekali dengan surga. Iya, sudah dekat. Selangkah lagi, ya Mas Dina, selangkah lagi masuk surga. Kenapa? Satu, sedekahnya jago. Yang kedua, silaturahimnya jago. Yang ketiga, doyan ngaji, doyan sholat. Kan begitu, maksud salam, ucapin salam. Artinya itu sudah amalan surga semua. Selangkah, artinya sudah dekat kan? Sayangnya yaitu ada syirik khafi yang menghalangi itu. Apa itu syirik khafi? Nah, syirik yang lembut, yang tidak kita sendiri tidak tahu. Ternyata kita ini masih ada sedikit syirik. Apa itu syirik? Beramal bukan karena Allah, beramal karena Allah tapi masih ada karena yang lain. Mau datang ke musola, saya datang ke musola biar dianggap rajin. Ya, kita datang ke musola biar supaya disebutnya ustaz. Kita datang ke masjid biar supaya disebutnya yaitu Pak Kiai, Pak Haji dan lain sebagainya. Loh, berarti hakikatnya kita menyembah diri kita menyembah popularitas, kita menyembah yang namanya kemasyhuran. Itu kenyataan. Maka dari itu akhirnya yang tadinya mau masuk surga, ya selangkah lagi dijauhin lagi. Wah, mungkin kayak merubah jadi ini. Wong pengenan mancing surga, dan kan jelas di kono yaitu amalan-amalan surga itu mau. Lampu hidupi pemikian ini karena peringatan Muharram menjadi satu wasilah bahwa kita semua bakal masuk surga insya Allah. Pesan yang kedua dari Syekh Syarif, apa itu? Nitip fakir miskin. Ini namanya warisan. Ya, maaf ini terus, maaf bukan berarti kampanye, bukan karena posisinya berhadapan-hadapan. Kalau misalkan saya bilang begini kan, jadi mohon maaf nih, jangan dipikir yang macam-macam karena lempeng aneh dulu. Jadi mohon maaf ya Bu ya, gitu. Nah, terus begini, yang kedua titipan Syekh Syarif itu adalah nitip fakir miskin. Artinya apa? Jangan sampai diterlantarkan. Karena hakikatnya adanya orang kaya itu ya adanya orang fakir miskin, yatim piatu. Jangan sampai yaitu kita ini akan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Begitu. Yuk bareng-bareng saling mengingatkan. Ini saya berbicara di kampung saya sendiri, mudah-mudahan menjadi satu peringatan khususnya buat diri saya sendiri. Wah, kemarin ngomong begitu, coba sekarang perbuatannya seperti apa? Enggak apa-apa, saya orang paling seneng ketika dikritik, ketika yaitu dinasihati. Silakan monggo. Kenapa? Karena ulo niki wong yang sing boten gadah logo-logo, boten gadah wis wonge bukan siapa-siapa, hanya cuma seorang ubaidun tasghir dari kata abdun, hamba kecil Gusti Allah yang tugasnya itu yaitu mengingatkan diri sendiri kepada orang lain. Ayo bareng-bareng, ayo yaitu kumpul bersama saudara kita semua ini bersaudara, mau hidup di mana saja tetap ketemu saudara. Syaratnya 3 sifat ini dihilangkan, insya Allah hidup diterima di mana saja. Sama orang juga baik, mau sama preman, mau sama orang non-muslim baik, insya Allah. Itulah yang disebut dengan warasatul anbiya. Allah itu mewariskan ilmu, Rasulullah mewariskan ilmu kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki, yang siap untuk yaitu diamanai, dipegang dalam rangka apa? Tidak punya kepentingan. Kenapa? Karena kepentingannya hanya mengukir di dalam semua hati manusia dengan qaul la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
kesempatan penuh dengan rasa karena tadi sudah disambut di sini pembina dan pendiri ngaji usul. Maksudnya itu bukan nakut-nakutin orang. Wah itu ngaji usul berarti sudah enggak. Ngaji usul itu sama seperti halnya majelis taklim, majelis taklim yang ada di masjid itu sama. Cuman itu hanya kendaraan saja yang artinya ngaji itu mengademkan jiwa lewat risalah orang-orang soleh. Begitu Pak Bu ya. Jadi itulah makna daripada ngaji rasul secara inisialnya. Kalau hakikatnya adalah kita ini harus punya rasa. Kalau nggak punya rasa repot, nanti nggak merasa berdosa, nggak merasa malu. Akhirnya yaitu kalaupun kencingnya berdiri, makanya sambil berjalan. Kenapa? Karena tidak punya rasa. Tuh, kalau orang beriman, insya Allah ada rasanya. Itu. Nah, terus dilanjutkan ya tentang ingsun nitip tajukan fakir miskin. Karena kalau kita dekat dengan fakir miskin, maka hakikatnya dekat dengan Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Caranya kasihani mereka, sayangi mereka. Contohnya seperti apa Pak Ustaz? Contohnya ketika mereka berbicara, dengarkan. Ketika mereka mengeluh, dengarkan. Ketika mereka butuh, kita kasih. Ketika mereka minta pertolongan, kita kasih. Jiwa ainul rahmanya itu ada. Alim ulama, tokoh masyarakat semua. Ketika tumbuh jiwa kasih sayang seseorang, akan menyayangi yang lainnya. Kalau kata Bapak Abdul Hanan, mari bismillahirrahmanirrahim. Gue sudah tahu sama macam-macam muridku. Bismillahirrahmanirrahim. Pak pahami tak terbalik. Oh iya ya. Jadi memang kita harus punya jiwa penyayang. Agar supaya apa? Agar supaya saat kita memandang yang lebih tinggi dari kita memandangnya adalah yaitu tetap kita menghormati. Yang di bawah kita menghargai. Begitupun yang muda menghargai yang tua, menghormati yang tua, yang tua menghormati, menghargai yang muda. Kalau sudah terjalin satu masyarakat seperti itu, insya Allah akan berkembang. Satu dari sektor yaitu ekonomi. Nanti terjalin yang namanya arisan bulanan, arisan tahunan, nanti lanjut lagi yang namanya arisan keluarga, terus arisan yaitu majelis taklim, semua insya Allah akan kuat. Itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, Ibnu Umar, la Islam illa bil quwwah, wala quwwata